Selamat datang di Deep Dive kita. Kali ini kita akan menyelami inti bab 5 yang Anda bagikan. Fokus ke 5 prinsip kunci investasi nilai. Ya, Misi kita simple, membekali Anda dengan pemahaman fundamental yang kokoh soal pendekatan ini, cepat dan jelas. Siap kita bongkar? tentu saja. Investasi nilai itu, intinya ya soal logika bisnis, analisis mendalam ke fundamental perusahaan, dan yang paling penting itu disiplin. Disiplin ya? Betul. Walaupun strateginya bisa macam-macam, kelima prinsip ini itu fondasi lah. Banyak investor nilai sukses pakai ini sebagai pilar buat sukses jangka panjang Anda. Oke, prinsip pertama nih, langsung menarik. Harga bukanlah nilai. Simple kedengarannya, tapi ini krusial ya. Maksudnya gimana tuh? Harga di pasar kan naik turun terus. Tepat sekali. Harga di layar itu ya seringkali cuma cerminan sentimen sesaat kan? Berita hari ini, rumor besok, gitu. Nah, nilai intrinsik atau nilai sejati perusahaan itu beda. Akarnya di fundamental bisnis. Pendapatan real, aset yang dimiliki, prospek masa depannya gimana? Oke. Kayak kata Ben Graham, harga itu apa yang Anda bayar, nilai itu apa yang Anda dapat. Jadi tugas kita ya, melihat melampaui harga pasar itu. Cari diskonnya. Mencari diskon. Ini nyambung nih ke prinsip kedua. Analogi terkenalnya Graham, tuan pasar adalah orang gila. Gambaran yang, kuat banget ya. Iya, analoginya brilian menang. Bayangin aja tuan pasar ini partner bisnis Anda. Tiap hari dia nawarin harga beli atau jual saham Anda. Terus? Masalahnya, dia ini moodnya swing banget. Kadang super optimis, nawarin harga tinggi gila-gilaan. Kadang pesimis parah, jual murah banget karena panik. Jadi harganya sering nggak rasional gitu ya? Persis, harga yang dia tawarkan itu seringkali jauh dari nilai fundamental bisnisnya. Kuncinya apa? Jangan ikut emosi dia. Justru manfaatkan ya? Nah, manfaatkan fluktuasi harga nggak wajar itu, beli pas dia panik jual murah, pikirkan jual pas dia lagi euforia beli mahal. Zaman algoritma gini pun, emosi manusia tetap jadi motor utama kok. Oke, jadi kita cuekin emosi tuan pasar. Tapi biar tahu kapan dia nawarin harga gila, kita perlu patokan dong. Masuk ke prinsip ketiga. Setiap saham memiliki nilai intrinsik. Nah, ngitungnya ini nih yang sering jadi PR ya. Betul sekali. Ini tantangannya. Nggak bisa cuma lihat rasio PE terus bilang, oh ini murah. Murah dibanding saham lain, belum tentu murah dibanding nilai aslinya kan? Jadi gimana cara ngitungnya? Atau memperkirakannya? Ya, menilai nilai intrinsik ini butuh usaha lebih. Analisis arus kas ke depan. Biasanya pakai metode discounted cash flow atau DCF. Kita proyeksikan laba, terus nilai sekarangnya berapa. DCF ya? Terus lihat neracanya, asetnya apa aja, utangnya gimana, kualitas manajemen, keunggulan kompetitifnya, gitu. Nggak ada angka pasti sih, ini lebih ke estimasi konservatif dalam sebuah rentang. Yang penting upayanya itu. Usaha memperkirakan nilainya ya. Nah, ini bagian yang kata Warren Buffett paling-paling penting. Prinsip keempat, hanya beli dengan margin of safety. 3 kata sakti katanya. Apa nih maksudnya? Ini dia jantungnya investasi nilai. Margin of safety. Margin keamanan. Artinya, Anda beli saham itu dengan diskon yang signifikan dari nilai intrinsik yang sudah Anda perkirakan tadi. Diskon ya? Tujuannya? Tujuannya jelas, buat bantalan pengaman, melindungi Anda kalau misalnya analisis Anda agak meleset, atau ada ketidakpastian di masa depan, atau kejadian tak terduga. Contohnya gimana? Misalnya Anda hitung nilai intrinsik saham A itu 10.000 per lembar. Mungkin Anda baru mau beli kalau harganya katakanlah 6.000 atau 7.000. Ada selisih 3.000, 4.000, itu margin keamanannya. Oke. Kayak bangun jembatan yang lebih kuat dan beban yang lewat gitu ya. Persis seperti analogi Buffett itu. Jembatan buat truk 10.000 pon, tapi kapasitasnya dibikin 30.000 pon. Memberi ruang untuk kesalahan. Masuk akal banget. Oke, terakhir prinsip kelima. Diversifikasi adalah satu-satunya makan siang gratis. Jangan taruh semua telur di satu keranjang. Tapi kan investasi nilai fokusnya analisis mendalam per saham. Kenapa masih perlu diversifikasi? Nah, pertanyaan bagus. Karena sehebat apapun analisis kita, tetap ada risiko yang, di luar dugaan. Risiko spesifik perusahaan. Contohnya?
skandal manajemen tiba-tiba, atau ada teknologi baru yang ganggu bisnisnya. Kalau portofolio Anda terlalu fokus di satu saham itu, wah, bisa rugi besar. Jadi diversifikasi buat ngurangin resiko itu ya? Betul. Diversifikasi bantu mengurangi dampak buruk kalau 1-2 investasi nggak sesuai harapan, tanpa harus mengorbankan potensi untung terlalu banyak. Studi bilang manfaat terbesar itu dari sekitar 15-20 saham pertama. Ada angka pastinya? Enggak juga. Graham sarankan 20-30. Buffett mungkin lebih fokus, tapi tetap diversifikasi juga. Intinya, sebar resiko. Idealnya, ke saham-saham yang bisnisnya nggak terlalu mirip atau berkorelasi. Oke, jadi kalau kita rangkum nih buat Anda, 5 prinsip ini, bedakan harga dan nilai, manfaatkan tuan pasar, hitung nilai intrinsik, beli dengan margin keamanan, dan diversifikasi, ini kayak peta jalan ya? Iya, semacam sistem berpikir lah. Untuk investasi yang lebih rasional, nggak kebawa emosi pasar. Dengan disiplin menerapkan kerangka ini, Anda bisa bangun portofolio yang lebih tahan banting, membuat keputusan investasi yang lebih baik buat jangka panjang. Kuncinya sabar dan fokus ke fundamental. Oke, nah sebagai penutup, ini satu pemikiran nih untuk Anda bawa pulang dan renungkan. Mengingat tuan pasar itu sering nggak rasional, gimana caranya Anda bisa melatih diri sendiri untuk tetap tenang, tetap objektif, pas pasar lagi panik atau justru lagi euforia berlebihan. Menarik. Gimana cara membangun disiplin itu? Supaya bisa benar-benar memanfaatin harga gila yang ditawarin tuan pasar, bukannya malah ikut terseret arusnya. Coba pikirkan strategi personal Anda untuk itu. Sampai jumpa di Deep Dive berikutnya. Selamat datang lagi di sesi bedah mendalam kita. Kali ini nih kita punya materi menarik banget dari Anda. Kita mau coba membandingkan 2 pendekatan dalam investasi nilai. Si pemburu lawan si petani. Betul, 2 filosofi yang bisa dibilang cukup kontras ya dalam memilih saham. Ya, misi kita hari ini yaitu mengupas tuntas keduanya. Biar Anda, para pendengar, bisa lihat mana sih yang mungkin lebih cocok sama gaya masing-masing. Sumbernya ini benar-benar nunjukin 2 cara pandang yang beda banget. Menarik. Oke deh, langsung aja kita bongkar ya. Jadi kan ada 2 kubu besar nih di dunia value investing. Yang pertama kita sebut aja si pemburu. Ini gaya yang klasik lah ya. Fokusnya itu nyari saham satu persatu. Yang intensif gitu ya risetnya. Betul. Analisisnya mendalam banget kayak sosok Warren Buffett gitu ya kan. Dia gali laporan keuangan, pahami bisnisnya luar dalam, cari-cari keunggulan kompetitif yang mungkin tersembunyi. Mencari permata gitu ya istilahnya. Nah, itu dia. Rasanya tuh kayak ada aura petualangan, nyari harta karun ya. Fokusnya cuma ke beberapa saham aja, tapi yang diyakinin banget bakal menang besar. Tapi apa sih yang bikin pendekatan ini legendaris gitu? Ya daya tariknya memang kuat sih, apalagi kalau dengar kisah suksesnya kan. Tapi sumber Anda ini bagusnya ngingetin kita apa sih yang sebenarnya dibutuhin? Iya. Jadi bukan cuma mau aja, tapi perlu waktu yang luar biasa banyak. Terus keahlian analisis finansialnya juga harus dalam banget. Dan ini nih, seringkali perlu akses data atau bahkan ke manajemen perusahaan. Sesuatu yang investor retail biasa susah dapetinnya ya? Persis. Itu belum lagi, seperti diingatkan di materi, pemburu ini gampang banget kebawa emosi pasar. Takut, serakah, wah itu tantangan besar. Banyak yang terinspirasi mau niru, tapi ya itu tadi, sumber daya dan mungkin mentalnya beda. Bener banget. Nah, sebagai kontrasnya nih, ada si petani. Pendekatan ini bisa dibilang lebih sistematis, kuantitatif gitu ya. Lebih modern mungkin penerapannya. Oh gitu, jadi beda ya sama pemburu yang fokusnya dalam ke satu-satu? Iya, beda banget. Petani ini dia nyebar jaring lebih luas. Jadi dia cari saham bukan karena ceritanya unik, tapi lebih ke karakteristik statistik yang bisa diukur. Contohnya gimana tuh, karakteristik statistik? Misalnya ya, saham yang valuasinya konsisten murah, atau tingkat profitabilitasnya memenuhi syarat tertentu, atau mungkin momentum harganya lagi bagus. Kayak gitu. Oke, jadi lebih ke angka ya? Betul. Dan yang menarik nih, sumber Anda kan nyebutin Ben Graham, yang sering dibilang bapak investasi nilai, gurunya Buffett itu. Yeah. Dalam prakteknya, ternyata lebih milih petani loh. Fokusnya dia ke margin of safety,
itu seringkali lewat diversifikasi luas. Jadi beli banyak saham murah pakai kriteria simpel aja, bukan analisis super dalam per perusahaan. Wah, baru tahu saya. Jadi bukan model Buffett banget ya aslinya Graham. Kelihatannya begitu dari apa yang dijelaskan di sini. Teknik spesifik yang disebutkan ada magic formulanya, Joel Greenblatt. Itu cari kombinasi perusahaan bagus harga murah. Atau Piotrowski F-score buat cari potensi turnaround perusahaan lewat skor finansialnya. Oh iya, pernah dengar itu. Nah, kuncinya apa? Ya diversifikasi. Bisa 20, 30, atau bahkan lebih banyak saham. Cari aman lewat jumlah gitu. Masuk akal sih. Dan kalau kita lihat gambaran besarnya ya, pendekatan petani ini kayaknya makin relevan ya sekarang. Kenapa tuh? Ya lihat aja, ETF kan meledak banget. Terus ada robo-advisor, algoritma trading yang canggih. Itu semua kan mendukung banget strategi kuantitatif ala petani ini. Oh, iya bener juga. Sumber Anda akan mengutip James Montier nih. Dia investor nilai terkenal juga. Dia bilang, model kuantitatif ini justru jadi semacam langit-langit kinerja. Maksudnya, standarnya jadi tinggi banget. Standar tinggi gimana maksudnya? Karena model ini konsisten dan bisa neken bias emosional. Bias yang, ya jujur aja sering banget ngejebak investor manusia. Termasuk Montier sendiri ngakuin kok. Jadi, susah buat pendekatan manual yang pakai feeling gitu buat ngalahin sistem ini secara konsisten. Oke, jadi kesannya petani ini lebih unggul ya di era sekarang. Jadi mana dong yang menang? Nah, sumbernya nggak bilang gitu sih. Nggak hitam putih. Nggak ada satu cara yang pasti paling bagus buat semua orang. Tapi ada arahannya gitu ya? Ya, ada implikasi yang kuat, terutama buat Anda nih, para investor individu. Pendekatan petani ini sering dianggap lebih realistis lah. Mungkin juga lebih efektif buat kebanyakan orang. Kenapa tuh alasannya? Simpel aja sih, ya karena keterbatasan kita. Waktu, akses informasi, mungkin juga keahlian. Buat jadi pemburu sehebat itu kan, wah susah banget. Iya juga ya. Materi Anda juga ngasih peringatan penting nih, jangan sampai jadi hunter-gatherer tanpa sadar. Maksudnya gimana tuh hunter-gatherer? Maksudnya, milih saham cuma karena namanya familiar atau pernah dengar beritanya gitu. Bukan karena analisis yang beneran. Entah itu analisis dalam ala pemburu atau analisis sistematis ala petani. Asal comot aja gitu. Ah, bahaya itu. Makanya pakai filter kuantitatif buat nyaring saham, terus beli aja sekeranjang yang lolos saringan itu, kayak petani. Itu bisa jadi strategi yang lebih disiplin dan ngurangin resiko milih asal-asalan. Nah, ini benar-benar nekenin pentingnya kita sadar diri ya dalam investasi. Strategi yang dipilih tuh harus cocok sama kondisi kita. Kondisi gimana maksudnya? Ya, berapa banyak waktu yang kita punya? Sejago apa kita analisis? Dan yang penting juga, temperamen kita gimana? Kuat nggak megang satu saham yang lagi anjlok? Atau lebih nyaman kalau nyebar resiko? Iya benar. Beda orang, beda tahan banting ya. Betul. Di pasar sekarang yang ruwet dan datanya banyak banget ini, pendekatan sistematis ala petani itu kayak ngasih semacam sabuk pengaman lah. Biar nggak salah fatal di satu saham dan nggak tergoda buat jual beli panik karena emosi sesaat. Oke, jadi kalau kita tarik intisarinya nih ya, ada dua jalan beda. Pemburu yang fokus dalam, taruhannya besar di sedikit pilihan. Sama petani yang sistematis, nyebar resiko, andelin data, dan diversifikasi. Iya, dua kutub lah ya. Dan materi Anda ini kayaknya lebih mengarahkan kita kalau meskipun si pemburu ini keren kedengarannya, si petani yang konsisten dan terukur ini mungkin lebih pas dan awet buat kebanyakan investor zaman now. Setuju. Dan ini mungkin ninggalin satu pemikiran terakhir ya buat Anda renungkan di rumah. Apa tuh? Kalau memang pendekatan kuantitatif ala petani ini makin dominan dan efektif, terus apa dong nilai tambah unik yang masih bisa dibawa sama investor manusia? Menarik pertanyaannya. Iya kan? Bahkan kalau kita pakai sistem petani pun, apa yang masih bisa kita kontribusikan? Mungkin kemampuan kita menilai prospek jangka panjang yang nggak ketangkap angka kuartalan. Atau kesabaran kita buat tahan banting pas pasar lagi gonjang-ganjing. Atau mungkin interpretasi konteks ya, kayak ganti manajemen, atau ada perubahan besar di industrinya. Nah, itu dia. Sesuatu yang mungkin algoritma belum bisa baca. Ya, ini bahan renungan lah buat Anda saat merancang pendekatan investasi Anda sendiri nanti.